Kitab Matius, kita masuk langsung ya. Di dalam Perjanjian Baru, kitab ini nomor 1. Ya, tetapi saya mulai dari yang tertua, yaitu kitab Markus. Nah, kalau sekarang kita masuk ke Matius, berarti Matius ini terindikasi ditulis setelah munculnya kitab Markus. Karena diduga bahan-bahan yang diambil Matius berasal dari Markus. Ya, jadi apa yang ada di Markus ada di Matius, tetapi apa yang ada di Matius tidak ada di Markus, gitu ya. Jadi itu dasarnya saya memulai dari Markus. Nah, sekarang kita masuk Matius, di mana pembahasannya bisa lebih luas ya, bisa lebih luas. Penulis kitab Matius, walaupun di Injil tidak menyebutkan nama Matius sebagai penulis, semua manuskrip awal mengaitkan kepenulisan kepada Matius. Satu dari ke-12 murid yang terdaftar di Perjanjian Baru, ya. Satu dari 12 murid yang disebut juga Lewi, anak Alfius. Mari kita baca. Markus 2 ayat 14. Lucunya ini keterangannya ada di Markus supaya kita tahu aja. Markus 2 ayat 14. Yap. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku," maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Oke. Kita baca satu lagi, Lukas 5 ayat 27 sampai 29. Lukas 5 ayat 27 sampai 29. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Ya, itulah Matius. Jadi Lewi, murid Yesus, itu Matius, ya. Matius bisa saja menulis kitab ini di akhir dekade 65 Masehi sampai 75 Masehi, atau mungkin 80 Masehi, setelah kejatuhan Yerusalem. Karena tampak pemisahan tempat ibadah dan ada tanda-tanda kehancuran kota itu dalam kitab Matius. Oke. Bisa ya, kelihatan ya. Ini 0, ini 30 penyalipan, ini 70 jatuhnya Yerusalem. Ya ini Yerusalem gitu aja ya. Nah Matius ini, kalau Markus, itu 60 sampai 70 kira-kira ya. 60 sampai 70 sesaat sebelum. Tetapi kalau Matius perkiraannya 60 ya sampai melampaui. Ya ini Matius. Kira-kira 65 Masehi sampai 75 Masehi atau mungkin lebih. Bisa tahun 80-an segala. Kenapa? Karena ciri-cirinya di kitab Matius ini tampak Yerusalem hancur dan tampak kalimat-kalimat penulisnya itu menarasikan terjadi perpisahan antara Yahudi dan Kristen. Ya, sudah terjadi gitu loh. Kita cek ya.
Kita baca Matius 4 ayat 23. Matius 4 ayat 23, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Nah, di bahasa Indonesia tidak kelihatan. Coba munculkan ayat tadi. Di bahasa Indonesia tidak kelihatan. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Coba cari ayat ini, Matius 4 ayat 23 dalam bahasa Inggris. Bisa? Bahasa Inggris. Makanya kalau kita belajar Alkitab, lebih baik Anda pakai 2 atau lebih terjemahan. Bahasa Inggris boleh, bahasa Indonesia boleh. Ya. And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogue. Bukan tempat-tempat ibadah, tapi their synagogue. Sinagog mereka. Gitu ya. Ini juga tercatat di dalam Matius 9 ayat 35, 10 ayat 17, 12 ayat 9, 13 ayat 54, 23 ayat 34, itu tertulis their synagogue. Dalam bahasa Yunani mungkin lebih jelas, ya. Jadi bukan tempat ibadah gitu aja. Ya, Yesus tidak berkeliling tempat ibadah gitu saja. Tetapi tempat ibadah mereka. Jadi Matius mengisahkan Yesus berkeliling di tempat ibadah orang Yahudi, mereka. Bukan kita. Ngerti ya? Bukan tempat ibadah kita. Di mana saat itu kemungkinan besar orang Kristen, orang percaya Yesus sudah tidak ke sinagog, tetapi punya gereja sendiri. Ya, jadi ini pertimbangannya, ya. Jadi pertimbangannya diperkirakan Matius itu ditulis ya antara sebelum kejatuhan Yerusalem sampai setelah jatuhnya Yerusalem. Ya. Peringatan Yesus tentang Yerusalem tertulis jelas dalam pasal 24 sampai 25. Betul itu nubuatan. Tetapi kalau nubuatan itu tidak tergenapi kan malu-maluin. Nah, jadi kemungkinan besar tulisan ini disesuaikan dengan nubuatan Tuhan. Tuhan menubuatkan dan memang terjadi, makanya ditulis. Nabi-nabi palsu, Mesias palsu, itu semuanya jelas. Dan Anda bisa dengarkan lagi kalau memang mau di khotbah tentang kejatuhan Yerusalem, akhir zaman Yerusalem. Itu sudah saya upload ya ke YouTube. Anda bisa dengar siapa-siapa Mesias palsunya, itu ada. Ya, jadi bukan tafsiran, tapi memang historis, ya benar-benar sejarah. Santo Ignatius, uskup dari Antioquia, ya yang menjabat tahun 67 sampai 107 Masehi, adalah salah satu saksi awal adanya Injil ini. Jadi Injil ini sudah ada abad pertama ya. Jadi tulisan Matius 65 sampai 75 itu sejaman gitu ya dengan Ignatius menjabat sebagai uskup Antioquia. Pak, kok sudah ada uskup? Ya, sudah ada uskup. Kekristenan sudah ada sebetulnya. Ya, kekristenan sudah ada sebetulnya di zaman Kisah Para Rasul. Ingat tercurahnya Roh Kudus? Ingat Kisah Para Rasul 15, mereka bersidang, itu sudah sidang pertama gereja sebetulnya. Meskipun belum melembaga sebesar sekarang. Ya, nanti lembaganya sebesarnya setelah kekristenan diadopsi oleh Roma sebagai agama negara, itu baru melembaga besar. Tetapi sebetulnya ya gereja itu sudah ada sejak turunnya Roh Kudus. Ya, itu sudah ada. Dan sidang pertama itu sidang Yerusalem. Yohanes
Kisah Para Rasul 15 ya. Berarti ya Uskup Ignatius dari Antioquia ya, ini sekitar 20 sampai 30 tahun gitu ya dari sidang pertama. Dia sudah ada berarti gitu ya. Jadi gereja saat itu sudah seperti itu ya, sudah ada pemimpin. Jadi Antioquia siapa? Uskupnya. Uskup itu penilik jemaat ya. Uskup itu penilik jemaat. Jadi tua-tua istilahnya gitu. Jadi tahun 67 sampai 107 Masehi ya, uskup, penatua, mungkin pendeta kalau di Kristen ya. Ini kan pakai sistem seperti yang gereja Katolik lakukan gitu ya. Ada gembala, ada uskup gitu ya. Kepenulisan Matius dibuktikan oleh Papias ya. Kepenulisan Matius dibuktikan oleh Papias tahun 100 Masehi. Mengatakan Matius juga menulis sebuah Injil bagi orang Ibrani dalam bahasa mereka. Aramaik maksudnya ya, dalam bahasa mereka. Sedang Petrus dan Paulus menginjil di Roma dan meletakkan dasar bagi gereja. Ya, jadi Petrus, Paulus menginjil di Roma. Sedangkan Matius gitu ya, bisa jadi dari Antioquia mereka menulis surat dalam bahasa Aramaik gitu maksudnya. Lalu Iranius, bapak gereja, salah satu bapak gereja, abad kedua Masehi, juga saksi awal bahwa kitab ini sudah ada. Ya, jadi jangan ragu-ragu. Saksi matanya banyak bahwa kitab kita itu asli. Ya, memang fisik aslinya gitu ya sudah tidak ada. Tetapi tulisan-tulisan ini dari banyak turunan dari tulisan asli Matius kan diturun. Di jemaat-jemaat itu disalin ya, disalin. Nah, salinan-salinan ini terus disalin dan dicocokkan itu sama. Tidak ada perbedaan. Ya. Seandainya ada perbedaan itu sangat sedikit dan tidak merubah konteks, tidak merubah makna. Ya, tidak merubah makna. Jadi, gitu ya, nggak usah ragukan. Matius ini sudah ada. Ya, sejak zaman abad pertama, sejak zaman gereja. Ya. Jadi kita tahu di masa itu ya gereja sudah ada. Jadi jangan ngomong gereja ada saat Kristen diadopsi jadi agama negara. Enggak. Betul, Kristen diadopsi jadi agama negara itu abad 4 tahun 380. Itu betul, jadi agama negara. Tetapi jadi agama yang sudah umum dianut oleh masyarakat ya, itu sejak pencurahan Roh Kudus. Jemaat mula-mula itu kan mereka yang berkumpul itu. Kisah Para Rasul berapa itu? Coba kita baca yuk. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 3. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ya, dikatakan di situ ketika hari Pentakosta semua orang percaya ya, semua orang pengikut Kristus kumpul di satu tempat. Ya. Itu istilahnya perintisan. Gitu ya. Perintisan. Sudah ada gereja berarti kan secara organisme, bukan secara organisasi. Ya. Lalu Kisah Para Rasul 2 ayat 41-42. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 dan 42.
Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya, mereka berkumpul dan memecahkan roti. Sudah ada sakramen, sudah ada perjamuan kudus. Oke. Kita sekarang buka Kisah Para Rasul 15. Pasal 15 ayat 3 sampai 4. Kisah Para Rasul 15 ayat 3 dan 4. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota. Lalu mereka berjalan melalui Finisia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut jemaat. Ya, jadi sudah ada jemaat. Sudah ada penatua-penatua, sudah ada rasul-rasul. Ya, jadi rasul memang sudah ada, betul. Tetapi penatua sudah ada. Coba saya cek bahasa aslinya. Jadi ini ingat ya, jadi saya mumpung ingat, jadi bukan, ini tidak saya persiapkan sebetulnya. Cuman kita harus tahu bahwa gereja sudah ada. Ya, Kisah Para Rasul 15 ayat 4 ya. Sudah ada apostolos, itu rasul. Sudah ada elder, itu presbuteros. Sudah ada penatua, itu presbuteros. Ya, presbuteros. Itu tua-tua, penatua. Ya. Lalu ada eklesia, jemaat, church. Jadi sudah ada church, sudah ada apostol, ya sudah ada elder, sudah ada gereja, sudah ada rasul, sudah ada penatua. Gitu ya. Nah, masalahnya kepengurusan gereja itu kan berbeda-beda, ya. Ada yang presbyterian, ada yang episkopal gitu ya. Nah, itu macam-macam gitu ya. Tapi saya tidak mau menjelaskan itu terlalu jauh. Artinya sudah ada pengurus gereja, sudah ada gitu ya. Itu disebut penatua itu gembala, atau penatua itu presbiteros itu penilik jemaat gitu ya. Itu sudah ada. Episkopos, uskup itu penilik jemaat, itu juga sudah ada. Ya, jadi gereja, jemaat dan pengurusnya itu sudah ada. Jadi gereja sudah ada ya. Ini harus kita ingat karena kadang-kadang banyak pengajaran yang mengatakan, oh gereja tidak ada, gereja nanti ada saat gereja Roma. Itu gereja Roma, gitu ya. Gereja purba, ya ini sudah ada. Terbukti ya, sudah ada eklesia, ada apostolos, ada presbuteros, gitu ya. Jadi gereja sudah ada. Latar belakang kitab Matius. Walaupun kitab ini telah diberikan kepada kita dalam bahasa Yunani, namun memiliki rasa Yahudi, gitu ya, yang kuat, serta lebih banyak membuktikan penggenapan janji perjanjian lama daripada kitab-kitab lain. Banyak bentuk-bentuk dan penggunaan perjanjian lama dikutip, ya, dikutip oleh Matius. Jadi Matius ini diberikan pada kita dalam bahasa Yunani, meskipun diduga Matius menjelaskan tentang Yesus pakai bahasa Aramaik. Tetapi sampai sekarang tidak ada bukti sisa-sisa tulisan Matius dalam bahasa Aramaik, tidak ada. Jadi para teolog masih meyakini bahwa Matius ini ditulis dalam bahasa Yunani, tetapi kental, ya, kental budaya Yahudinya kental, ya, karena memang Matius menjelaskan untuk orang Yahudi.
Kalau Markus menjelaskan untuk orang non-Yahudi. Ini. Ya. Jadi kalau kita mau mendalami siapa Yesus, pakai kitab Matius. Kalau kita sekedar bersaksi tentang Yesus, pakai kitab Markus. Ya, jadi tidak terlalu bingung orang, gitu ya. Orang menyampaikan pakai kitab Markus, orang tidak akan bingung sama tradisi Yahudinya. Yang penting kenalan dulu Yesus siapa. Tetapi kalau mendalami maksud, mendalami ucapan, mendalami sebuah pengalaman hidupnya, itu harus pakai Matius. Karena latar belakang Yahudinya harus muncul, harus kelihatan. Gitu ya. Contoh, berbagailah kamu yang miskin di hadapan Allah. Itu latar belakang miskinnya gimana? Kan beda sama miskin sekarang. Ya, miskinnya orang Yahudi sama miskinnya orang Roma itu juga beda. Ya, miskinnya orang Roma mungkin bingung tidak makan. Miskinnya orang Yahudi bingung nggak bisa beribadah. Itu kan beda. Bukan hanya makan, miskinnya orang Yahudi itu bingung nggak bisa beli domba buat penebusan dirinya. Kan juga dibingungkan itu. Ya, jadi harus kental, harus mengenal, harus mendalami latar belakang Yahudinya kalau mau mendalami. Ini Matius, ya, fungsinya Matius itu. Kitab ini kemungkinan besar ditulis di Antioquia dan disebarkan oleh orang-orang yang pergi masuk dan keluar dari Antioquia. Ya, jadi kitab ini disebarkan oleh mereka. Ya, ada orang yang datang ke Antioquia, percaya Yesus, punya salinan, dibawa pergi ke Alexandria, dibawa pergi kemana. Jadi kitab ini menyebarnya seperti itu. Selanjutnya Matius memberi rincian ketaatan dari agama Yahudi dan sering menggunakan gaya dan teknik argumen Yahudi. Jadi caranya berdebat, caranya berapologet, caranya mempertahankan premis gitu ya, itu Yahudi banget gitu. Ya, ini kitab Matius. Penghakiman terakhir. Ya, penghakiman terakhir Tuhan menggambarkan gambaran apokaliptik yang umum pada tulisan-tulisan Yahudi. Jadi di Matius pasal 23, 24, 25 gitu ya. Gambaran apokalip itu mirip kitab-kitab Yahudi yang lain. Ya, Anda bandingkan dengan kitab-kitab apokalip yang lain, Zakaria, Daniel, ada kemiripan, ya. Keistimewaan Injil Matius adalah kumpulan ajaran Yesus. Keistimewaan Injil Matius adalah kumpulan ajaran Yesus. Berbeda dengan Injil Markus yang sifatnya cenderung kesaksian tentang hidup Yesus. Kalau Matius tekanannya pada ajaran Yesus. Ya, kalau Markus kesaksian hidup. Ya, kesaksian hidup. Tapi kalau Matius itu kumpulan ajaran. Ya, maka Injil Matius cenderung bersifat didaktis atau pengajaran. Dan praktis juga terapannya. Yesus mengajar begini begitu. Terapannya bagaimana? Kan juga disampaikan begini begitu. Gitu ya. Jadi kitab ini memang kitab pengajaran. Kalau Markus itu kitab penginjilan, kitab memberitakan Yesus siapa, gitu ya, memberitakan Yesus hidup seperti apa, gitu. Tapi kalau Matius itu kitab untuk mengajar, kitab untuk mendidik seseorang mengerti kehendak Tuhan secara presisi, ya itu Matius. Khotbah-khotbah yang tercantum di Injil Matius menyimpan kekuatan rohani kekristenan, seperti khotbah di bukit. Matius 5, 6, 7, wah itu dahsyat banget. Dahsyat banget. Anda bisa melakukan Matius 5, 6, 7 saja, gitu ya. Itu sudah luar biasa sebetulnya. Nggak usah seluruh perjanjian baru, wis. Matius 5, 6, 7 aja bisa. Wah, ciamik pol sudah. Ya, itu pengajaran yang luar biasa. Tema utama Injil Matius adalah
Mesias. Ya, kalau di kitab Markus, kemesiasannya disembunyikan. Memang disembunyikan, gitu ya. Tetapi di kitab Matius, meskipun Yesus menyembunyikan kemesiasannya, oleh Matius ditunjukkan bahwa memang dia mati, memang dia itu Mesias gitu loh. Enggak ditutup-tutupi. Memang Yesus menutupi saat itu, tetapi dibedah oleh Matius, menunjukkan meskipun Yesus menutupi kemesiasannya, kamu harus tahu dia itu Mesias, gitu loh maksudnya. Ya, jadi Kristus atau yang diurapi, yang dinantikan umat Israel telah lahir. Inkarnasi anak Allah sebagai utusan Bapa, gitu ya. Inkarnasi anak Allah sebagai utusan Bapa diberitakan kepada orang Yahudi yang sudah percaya untuk memperkokoh iman. Ya, ini anak Allah beneran. Bukan anak Allah dalam arti raja. Ini saya ngomong kepada Anda sebagai seorang Kristen yang sudah tahu anak Allah, ya, anak beneran, gitu ya. Anak beneran dalam arti keluar dari Bapa. Itu yang kita pahami. Gitu. Tetapi nanti beda pada saat ya mulai Matius menjelaskan segala macam. Ini tidak mudah seperti yang kita pahami sekarang karena anak manusia, anak Allah saat itu dipahaminya sebagai penerus Daud, memimpin bangsa, gitu loh, ya. Injil ini memang disusun sedemikian rupa untuk memperlihatkan bagaimana Mesias menunaikan tugasnya di dunia. Ada dua tugas Mesias. Ya, pertama, penggenapan janji Allah di perjanjian lama. Ya, kita baca Matius 1 ayat 23. Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Oke, sekarang kita baca bandingkan dengan Yesaya 7 ayat 14. Yesaya 7 ayat 14, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Oke, tetap dulu ayatnya ini ya. Di situ dikatakan di Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah akan mengandung. Loh, mana tadi ayat tadi? Ya. Di situ dikatakan perempuan muda. Di Yesaya 7 ayat 14 itu perempuan muda. Ya, di ayat 7 sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung. Perempuan muda. Sedangkan di Matius itu dikatakan anak darah. Anak darah itu perawan. Kalau perempuan muda belum tentu perawan, kan gitu ya. Kenapa berbeda? Ya karena Matius mengutip dari Septuaginta. Sedangkan Yesaya 7:14 LAI itu terjemahan dari Masoret. Ya. Nah, saya nggak mau mempermasalahkan Septuaginta dan Masoretnya, tetapi cirinya Matius selalu mengutip Perjanjian Lama untuk membuktikan kemesiasan Yesus. Ini loh yang dijanjikan Yesaya, ada anak perawan melahirkan. Betul? Mereka sangat percaya anak darah melahirkan karena tertulis di dalam kitab Yesaya Septuaginta. Tapi kalau pakai Masoret, perempuan muda kok kan bisa aja enggak perawan. Kalau dia tidur sama tentara Roma, lahirlah anak haram. Nah, jadi bagi orang Ibrani, orang Yahudi, Yesus itu dianggap anak haram dari perempuan muda yang kumpul kebo sama tentara Roma. Gitu. Itu ada sejarahnya, ada dasarnya bagi mereka gitu ya, ditulis dalam, kalau nggak salah ini Talmud ada. Gitu. Tetapi kita kan nggak percaya itu, yang kita percaya kitab Matius. Bahwa ada anak darah.
seorang perawan melahirkan. Nah, itu. Kelihatannya enggak pengaruh, tapi ini pengaruh banget sebetulnya untuk iman Kristen. Ya, pengaruh banget. Makanya untuk kutipan-kutipan ini ya mau enggak mau harus ikut Septuaginta supaya jelas nyambungnya. Kalau lagi itu kan enggak nyambung. Nah, di situ perlu ketelitian ya, perlu kehati-hatian. Jadi, ya, tugas pertama Tuhan Yesus penggenapan janji Allah di PL, di Perjanjian Lama. Yesus hadir ke dunia itu untuk menggenapi janji Allah di Perjanjian Lama. Ya, untuk menyatakan Immanuel, Allah yang menyertai kita. Allah yang menyertai kita, gerejanya, gitu ya. Oke. Matius 16 ayat 21 sekarang. Ini tugasnya Mas ya. Jadi tugasnya itu Allah yang menyertai kita. Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ya. Jadi ini tentang pengorbanannya. Penggenapan janji Allah di Perjanjian Lama bahwa Allah akan menyertai manusia dan mengorbankan diri untuk menebus umat miliknya. Itu janji Perjanjian Lama dan itu sudah tergenapi. Dan itu sudah tergenapi. Kita belajar hanya untuk mengokohkan iman kita. Sebetulnya gitu ya. Hal ini sudah tidak perlu kita bingungkan lagi karena sudah selesai. Yang perlu kita bingungkan apa? Tugas keduanya. Ya, penebusan sudah dilakukan Tuhan, sudah selesai. Nah, yang kita perlu pikirkan tugas keduanya apa? Pemuritan. Tugas kedua adalah pemuritan. Matius 4 ayat 17. Matius 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya. Sejak waktu itu Yesus memberitakan, bertobatlah. Tugas Yesus yang kedua, memberitakan pertobatan. Ya, memberitakan pertobatan. Matius 4 ayat 17 saya cek. Matius 4 ayat 17. Metanoia. Jadi Tuhan Yesus hadir untuk memberitakan pertobatan, untuk memberitakan metanoia, untuk memberitakan perubahan pikiran, perubahan paradigma. Bukan sekedar tidak jahat jadi baik, tetapi metanoia, perubahan pikiran. Kalau dari bahasa aslinya kan ketahuan. Ini tidak masuk persiapan saya loh, ini terus muncul. Cek. Ya, saya cek. Tugas Yesus yang kedua, merubah pikiran. Kalau bertobat, kalau bukan cuman ya tanda kutip ya, kalau penebusan sudah selesai, sudah beres Tuhan lakukan. Yang belum selesai, kita merubah pikiran. Yesus sudah mengajar, apa yang diajarkan sudah tertulis di Perjanjian Baru. Di kitab Injil, sudah tertulis, kitanya belum selesai. Penebusan kita sudah selesai 2000 tahun yang lalu. Kelas kita, pembelajaran buat kita itu belum selesai. Dan itu tanggung jawab kita loh. Yesus sudah menebus kita, Yesus sudah mengajar, dan tinggal kita mau belajar enggak. Itu yang belum selesai. Ya. Jadi kitab Matius ini juga kita pendidikan. Bukan juga ya, memang kita pendidikan. Pak Markus kemarin pendidikan, sekarang pendidikan. Lah memang tujuannya Tuhan Yesus hadir ke dunia kan pendidikan, tidak ada yang lain. Jadi kalau Anda berpikir ya Yesus hadir cuma untuk menebus manusia, dia tidak perlu belajar. Dia tidak perlu mengajar. Dia nggak perlu menunggu murid-muridnya sampai cerdas mengerti, tidak perlu. Habis gini aja, kalau cuma penebusan loh ya.
habis Yesus dibaptis, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Langsung roh membawa dia ke salib. Selesai kan? Tetapi ada 3 tahun, 4 tahun ya yang dilakukan Yesus untuk apa? Mengajar, mempertobatkan, merubah pikiran, metanoia. Kesalahan orang Kristen melupakan yang 4 tahun. Hanya terpesona sama penyalipan. Ini salahnya. Padahal salib Tuhan itu tidak ada gunanya kalau Anda tidak merubah pikiran. Tujuan penebusan supaya kita berubah. Kita ditebus untuk dimiliki. Setelah dimiliki diapain? Diajar, tidak langsung masuk surga. Lah masuk kerajaan sambil masuk dengan sikap bedigasan. Apa bedigasan? Ugal-ugalan, hidup kotor masuk kerajaan. Tidak mungkin. Ini yang dilupakan banyak orang Kristen. Seolah-olah perbuatan baik, karakter yang benar itu tidak diperlukan. Hanya karena melihat penebusan. Tidak. Tugas kedua Tuhan Yesus adalah mengajar, memuridkan. Ya. Dan bukan sekedar memuridkan loh. Setelah mereka dimuridkan, mereka harus memuridkan. Setelah Yesus mengajar 12 murid, ada amanat untuk memuridkan segala bangsa. Gitu ya. Segala bangsa lo dimuridkan. Makanya pada saat pencurahan Roh Kudus ya, diberi karunia lidah asing, diberi karunia berbahasa asing. Ini untuk menunjang para rasul memperjelas siapa Yesus dalam bahasa asing sampai ke bangsa-bangsa. Jadi tujuannya bahasa lidah supaya orang asing mengenal siapa Yesus. Bukan untuk gaya-gayaan di gereja. Bukan untuk tebar pesona di gereja. Wih, dahsyat orang ini. Tidak loh. Tujuan bahasa lidah asing, pencurahan Roh Kudus di Yerusalem, supaya bangsa asing mengenal siapa Yesus. Kenapa? Karena amanat agungnya, pergilah, jadikan segala bangsa murid. Cocok kan? Wah, cocok-cocokan sama Pak David. Ya terserah kalau Anda pikirnya seperti itu. Tetapi pasti ada relevansinya. Tidak mungkin cuma bahasa asing buat gaya-gaya tok. Paham ya? Mulai paham ya? Ada amanat memuridkan bangsa asing. Diberi fasilitas. Karena zaman dulu mungkin nggak ada les-lesan bahasa asing ya. Dah karunia dulu. Seret bahasa asing. Supaya bangsa-bangsa juga bisa mendengar siapa Yesus. Kalau sekarang, Anda bisa les bahasa Inggris, bahasa Perancis, bisa. Pada saat Anda berkhotbah bahasa Perancis, mereka mengerti apa yang Anda sampaikan. Bahkan di Korintus dikatakan, kalau kamu berbahasa asing, berbahasa lidah, berbahasa roh, kamu harus minta juga sama Tuhan menafsirkannya. Kenapa? Ya supaya orang asing mendengar kamu tuh ngerti. Jemaat mengerti, kamu berbahasa asing, jemaat mengerti, harus ditafsirkan. Kalau saya khotbah pakai bahasa Ibrani, Yunani gitu, Anda tidak mungkin mengerti kan? Gitu loh. Iya kan, ini ngomong apa? Bahasa roh. Bukan bahasa Ibrani, Yunani. Makanya perlu ditafsirkan. Anda paham ya? Jadi mulai ngerti ya tentang bahasa lidah. Itu bukan bahasa orang mengigau gitu ya, makanya hati-hati ya. Jadi pemuritan itu jelas. Kerajaan Allah terbuka, ya. Bertobatlah. Ini tentang tugasnya mengajar. Kerajaan Allah terbuka bagi orang Israel secara iman, bukan secara gender, bukan secara secara genetik, ya. Iman Kristen terbuka. Iman Kristen terbuka, tidak berdasarkan genetis, tidak berdasarkan kelahiran, tidak berdasarkan suku, ras, gitu enggak. Ya, iman Kristen tergantung ketaatan. Siapa yang mau taat, itulah iman. Gitu ya. Kekristenan terbuka bagi seluruh bangsa. Terbuka bagi seluruh bangsa. Matius menyatakan, gitu ya, kekristenan terbuka bagi seluruh bangsa, mulai dari orang Majus sampai dengan amanat agung. Lihat,
dimulai dari orang Majus, orang asing, dan diakhiri oleh pengutusan kepada bangsa-bangsa asing. Ini kerennya Matius. Matius 2 ayat 1 sampai 12. Ya, kita baca jangan banyak-banyak dah. Matius 2 ayat 1. Matius 2 ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ya. Datanglah orang Majus dari timur. Timur itu mana? Jadi jangan ngarang ya, timur itu berarti timurnya Yerusalem gitu loh. Timurnya Yerusalem itu mana? Persia. Ya, orang Majus itu orang Iran, orang Majus itu orang Zoroaster, Majusi itu orang Zoroaster, itu orang asing. Gitu ya. Dimulai dari orang asing dan diakhiri dengan amanat agung untuk bangsa-bangsa lain. Kita baca yuk. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ya, jadikan segala bangsa murid, segala bangsa murid. Jadi bangsa-bangsa lain juga terbuka menjadi murid Yesus. Gimana caranya? Ya mereka harus mendengar Injil. Gimana mereka Injil kalau tidak ngerti bahasanya? Karena itulah ada karunia bahasa lidah. Bukan bahasa roh ya, bahasa roh di Alkitab tidak ada. Yang ada itu bahasa lidah. Ya, salah terjemahan. Jadi itu fungsinya Roh Kudus dicurahkan melengkapi murid-murid agar bisa melaksanakan amanat agung. Bahasa lidah diberikan supaya melengkapi murid-murid ya menjadi penginjil-penginjil supaya orang-orang asing mengerti ya. Itu kan bahasa kita. Kok mereka bisa? Jam 9 apa mereka mabuk? Lah mabuk kok ngerti? Kan enggak mungkin juga kan? Gitu ya. Jadi itu maksudnya bahasa lidah. Injil ini disusun memang untuk memperlihatkan bagaimana konsep Mesias adalah seseorang yang diurapi sebagai raja, imam, dan nabi. Dan ini digenapi oleh Tuhan Yesus menurut Matius. Menurut Matius. Kok menurut Matius, Pak? Iya, karena untuk orang Farisi tidak seperti itu. Itu loh maksudnya. Ya. Jadi sejak awal sudah terjadi perbedaan tafsir. Nah, kalau pendeta zaman sekarang, ayo kita kembali ke akar Yahudi. Yahudi yang mana? Yahudinya Farisi, Rabinik itu berbeda dengan ajaran Tuhan Yesus. Meskipun juga ada yang sama, tetapi kan kita harus hati-hati. Ya, enggak serta-merta ditelan, gitu ya. Kitab ini juga menjelaskan tentang penolakan orang Yahudi atas kemesiasannya. Ya, menolak. Kita baca yuk, Matius 27 ayat 37 sampai 38. Matius 27 ayat 37 dan 38. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Ya, jadi jelas ya, itu orang Yahudi menolak. Ya, ini sedikit pengantar untuk pendalaman kitab Matius. Sebentar lagi akan saya jelaskan beberapa item, 6 poin yang ditekankan di dalam kitab Matius. Tadi sudah saya berikan istilahnya tester sedikit. Tapi 1 sampai 6 nanti akan kita perdalam. Ya. Karena ini pesan pentingnya Matius. Menurut saya. Ya, dari buku-buku yang saya baca.
bukan dari satu buku, dari banyak buku. Ya, kalau Anda baca buku pengantar-pengantar Matius yang lain, itu beraneka ragam. Itu beraneka ragam. Ada yang menekankan mujizat, ya. Tapi kan kita tahu sekarang bahwa mujizat bukan tekanan, itu hanya sebuah kelengkapan, itu sebuah tanda untuk menunjukkan kemesiasan Yesus. Berarti itu bukan tujuan. Nah, apa tujuannya? Nah, ini yang harus kita bedah. Ini yang harus kita dalami, ya. Kita mulai. Yang pertama, Matius menekankan hikmat atau kebijaksanaan dari kerajaan Allah. Matius memproklamasikan bahwa Yesus adalah hikmat Allah yang sudah datang. Ya, yang sudah datang. Jelas ya, hikmat Allah yang sudah datang. Berarti orang Yahudi sebelumnya sudah tahu tentang hikmat itu, tentang janji itu, janji kedatangan hikmat. Ya, kita baca yuk. Matius 11 ayat 18 sampai 19. Matius 11 ayat 18 dan 19. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Tetapi hikmat Allah itu maksudnya siapa? Ini kan ejekan tentang Yesus. Kemudian anak manusia datang, ia makan minum, dan mereka berkata, gitu, ia seorang pelahap, ia seorang peminum. Ya, tapi Matius menjelaskan, ayat berikutnya lihat, nah tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Jadi yang datang itu hikmat Allah. Perjanjian Lama menulis tentang hikmat Allah. Kita baca yuk. Amsal 8 ayat 20. Amsal 8 ayat 20. Aku berjalan pada jalan kebenaran, di tengah-tengah jalan keadilan. Amsal 8 ayat 20. Sorry, 22. Amsal 8 ayat 22. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Oke, lanjut. 23. Amsal 8 ayat 23. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum bumi ada, hikmat ini sudah dibentuk. Dikatakan, Tuhan menciptakan aku sebagai permulaannya. Jadi anak Allah ini, Yesus ini, sang hikmat ini sudah Allah. Sudah ada sebelum bumi dibentuk. Sebelum langit ada, dikatakan kan seperti itu. Sebelum samudera raya ada. Ketika, di pasal 2, di ayat 27, ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Pak, tapi di situ kok menciptakan? Ya, itu bahasa aslinya sebetulnya kana, bukan bara. Ya, kana. Kana itu seperti apa ya? Mengandung. Ya, bukan bara, bukan bara. Jadi di sini Tuhan Yahweh gitu ya, telah menciptakan aku, telah mengandung aku sejak permulaan. Jadi Yesus itu sejak permulaan, sejak kekal, sudah ada dalam Bapa, sudah ada di dalam Yahweh. Gitu ya. Karena sudah memiliki aku, bukan bara. Jadi Tuhan Yesus itu bukan diciptakan seperti Tuhan menciptakan manusia, tidak. Tapi dia mengandung. Dia bersama Bapa sejak permulaan. Nah, dia keluar menyatakan diri. Ini jadi personifikasi. Dia berteofani menjadi malak Yahweh dan lahir ke dunia menjadi manusia, itu inkarnasi. Ya.
Jadi Matius menjelaskan ini. Di kitab kebijaksanaan Salomo, ya anak Allah ini juga disebut kebijaksanaan. Kalau di Salomo, di Amsal ya disebut hikmat. Kalau di Deuterokanonika itu kebijaksanaan. Ya, jadi Matius memproklamasikan bahwa Yesus adalah hikmat Allah, kebijaksanaan Allah sudah datang. Pewahyuan dari kerajaan Allah telah hadir. Jadi dia hadir, sang hikmat itu hadir. Untuk apa hadir ke dunia? Untuk apa dia menyertai manusia? Supaya manusia berhikmat. Dia hikmat kok. Maksud sang hikmat ngajarin kita masak? Kan enggak. Ngerti maksudnya ya? Jadi sang firman, sang hikmat, sang bijaksana datang buat apa? Buat kita semakin berhikmat, semakin bijaksana. Itu maksudnya. Ya mau enggak mau dia mengajar. Iya kan? Itu tujuannya. Yesus memproklamasikan bahwa pemerintahan Tuhan sudah datang. Ya, pasal 4 ayat 17, coba dibaca yuk. Pasal 4 ayat 17 dan 23. Matius. Matius 4 ayat 17 sampai 23. 17 sampai 23. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus, anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedius, sedang mereka membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Ayat 23, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Ya. Jadi Yesus berkeliling. Ayo, berubah pikiran yuk. Pola pikirmu dirubah yuk. Jangan ngotot mendirikan kerajaan Daud tok. Jangan ngotot, itu maksudnya. Ya. Jangan ngotot dengan konsep yang salah. Ya, ini kan saya memudahkan Anda mengerti. Sebetulnya yang dituju Yesus kan itu. Ya. Dari awal perubahan pikiran secara bertahap ini kan sulit. Tujuannya Yesus itu. Nah, Tuhan Yesus memberitakan kerajaan Allah sudah datang. Maksudnya apa? Pemerintahan sudah datang. Pemerintahan Allah sudah datang. Mulailah dari kamu taat kepada Allah. Gitu ya. Ketaatannya kepada Bapa adalah keteladanan bagi manusia, supaya manusia tunduk pada pemerintahan Bapa, tunduk pada kehendak Bapa. Norma tertinggi adalah Bapa sendiri, melampaui hukum yang ada. Itu kan pemberitaan Yesus. Kuasanya dimanifestasikan kepada anaknya, ya kepada Yesus maksudnya. Tetapi kepenuhan kerajaan akan disempurnakan pada kedatangan Yesus yang kedua. Kedatangan kedua Yesus itu de facto, itu fakta bahwa pemerintahan sudah ada. Itu fakta. Tetapi de jure, secara hukum, kerajaan Allah itu sudah ada, mulai Yesus datang ke dunia. Ayo belajar taat sama Bapak, supaya kamu boleh masuk pada kerajaan kekal itu. Jadi yang masuk kerajaan kekal itu orang-orang yang taat. Kenapa? Karena sudah dilatih sejak 2000 tahun yang lalu. Jadi pemberitaan itu dibutuhkan, gitu loh. Pendidikan itu dibutuhkan. Sang hikmat datang untuk mendidik. Tidak mungkin sang hikmat datang untuk membangun gedung. Tidak. Untuk buat mobil. Tidak.
supaya kita beradab, supaya kita memulai nurani, ya, supaya nurani kita dipulihkan, itu tujuannya. Itu tujuan kehadiran Yesus sebagai sang hikmat yang datang ke dunia. Ya, banyak orang menyimpelkan, menganggap remeh pemberitaan tentang pemuritan, padahal itu penting. Persiapan Yesus untuk memuridkan 30 tahun. Yesus memuridkan 3-4 tahun. Gereja cuman senangnya selebrasi. Ngenes enggak? Ngenes enggak? Ya opo, tak ajari belajar, tak ajari mengerti, senangnya selebrasi. Sedih Tuhan itu sebetulnya. Ya. Yang kedua, yang ditekankan, ya tadi pertama hikmat datang, tujuan hikmat datang itu diproklamasikan oleh Matius. Nah, sekarang yang kedua, Matius menyatakan pemenuhan dari nubuatan Mesias perjanjian lama. Ya. Kalau tadi hikmat, kalau sekarang Mesias, ya. Matius menunjukkan secara meyakinkan bahwa Kristus, sang hikmat yang datang itu, itulah anak manusia, oknum surgawi pada kitab Daniel, yang inkarnasi menjadi keturunan Daud sebagai anak Allah, sebagai penerus Daud. Tetapi bukan penerus secara politik, itu maksudnya. Ingat ya, anak Allah zaman itu dipahami sebagai istilah umum untuk raja-raja Timur Tengah, dengan arti yang membingungkan. Gitu loh. Lihat Julius Caesar, itu anak dewa, anak Allah kan, dewa kan Allah. Melihat Kores, itu anak Allah, itu yang diurapi, itu Mesias. Ya, jadi anak Allah itu membingungkan. Tetapi dengan Matius itu disambung. Ya, dijelaskan bahwa anak Allah itu ya anak manusia yang ada di kitab Daniel. Dia menjadi manusia keturunan Daud. Gitu loh. Jadi ini digenapi, bukan Kores atau bukan raja-raja lain. Anak Allah yang benar, yang memiliki otoritas kepada manusia, ini bukan raja-raja lain, ini anak manusia yang diberi mandat. Kan gitu. Di kitab Daniel kan gitu. Maka aku melihat anak manusia ya, yang melanjut usia memberikan kuasa, misalkan gitu. Ini gitu. Ya, jadi ini yang dijelaskan Matius. Kitab ini menjelaskan pemenuhan nubuatan dari perjanjian lama. Ya, kita baca yuk pasal 26 ayat 57 sampai 68. Kitab Matius, ya. Matius 26 Matius 26 ayat 57 sampai 68. Iya, agak panjang yang ini, Pak. Ya, sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar, dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam, lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati.
Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Ya, jadi jelas. Ayat 64 dia kata, ayat 63, saya baca ulang. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu berkata kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Ya, ini jawaban serius untuk Yesus dari seseorang yang paham kitab suci, yang paham perjanjian lama. Ini imam, ya kan? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia, yaitu yang ada di kitab Daniel, duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, datang dan datang di atas awan-awan di langit. Yesus menyatakan dirinya anak manusia itu. Ya. Jadi pernyataan ini itu jelas. Ini pernyataan seseorang yang sedang disiksa. Makanya sebetulnya ayat ini kan 63 sampai 64 cukup. Tetapi kenapa Pak Andoko bacanya panjang? Supaya Anda tahu, ini posisi orang lagi disiksa. Orang lagi disiksa cenderung apa? Apa? Ya cenderung menyesuaikan dengan apa? Tuduhan kan? Jangan sampai dia dituduh tambah parah, disiksa tambah parah gitu. Tetapi Yesus kokoh. Meskipun kamu nyiksa aku, ya aku memang anak manusia, anak Allah yang duduk di sebelah kanan Allah. Yesus tidak berubah. Yesus tidak ngomong, apakah kamu adalah, oh enggak, aku tidak ngomong begitu. Enggak loh. Ini loh maksudnya. Jadi penyiksaan Tuhan Yesus di puncak penolakan orang-orang Yahudi, dia tetap ngomong, aku anak manusia yang ada di kitab Daniel. Aku Mesias maksudnya. Engkau yang ngomong, aku Mesias. Engkau sudah menyatakannya. Ya. Jadi Yesus memenuhi janji perjanjian lama. Ya. Dia membangun Yesus ya. Gini, pemenuhan dari nubuatan Mesias perjanjian lama. Mesias sudah dinyatakan, Yesus menyatakan diri Mesias, itu sudah ya. Meskipun di bawah tekanan dia tetap ngomong aku Mesias. Itu sudah jelas. Lalu Tuhan Yesus membangun perjanjian baru melalui kematiannya dan kebangkitannya dan akan melanjutkan bimbingannya melalui Roh Kudus kepada gerejanya, ya, gerejanya atau bisa juga disebut kerajaannya. Kenapa disebut kerajaannya? Telah datang pemerintahan sorga. Kerajaan Allah sudah datang. Pemerintahan Allah sudah datang. Itu berarti sifatnya kerajaan. Sejak zaman Yesus itu sudah kerajaan. Ya, jadi kerajaan 1000 tahun itu maksudnya. Yesus naik ke surga, pemerintahan Allah sampai nanti dia datang, itu kerajaan Allah di bumi, gitu ya. Jadi jangan Anda nunggu-nunggu lagi kerajaan 1000 tahun, sudah lewat, itu sedang kita hidupi. Itu kerajaan Allah yang 1000 tahun. Kerajaan Allah yang faktanya, yang nanti Tuhan Yesus datang itu faktanya. Gitu ya. Jadi Anda yang di dalam gereja, Anda yang gereja yang benar maksudnya ya sedang belajar untuk diperintah oleh Allah. Itu maksudnya kerajaan Allah. Ya. Kalau Anda nunggu-nunggu kerajaan 1000 tahun, ya tidak datang-datang sampai kapanpun. Oke. Israel sejati adalah gereja. Dan Tuhan menyertainya sampai akhir zaman dengan Roh Kudus-Nya. Matius 26 ayat 28. Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Oke, jelas ya. Di situ darah perjanjian. Padahal dulu darah perjanjian sudah ada. Darah perjanjian siapa? Abraham. Darah perjanjian. Tuhan sudah buat perjanjian dengan bapak-bapak moyangnya Israel.
Makanya disebut perjanjian baru karena Yesus menyatakan ini darah perjanjian yang lama sudah berlalu. Ini darah perjanjian antara aku sama kamu. Antara aku pemilik nama Yahweh dan kamu. Itu istilahnya. Kita bandingkan dengan Yeremia 31, Yeremia 31. Ayat 31 sampai 34. Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Oke. Yeremia 31 ayat 31 sampai 34 ini kan nubuatan bahwa Tuhan akan hadir ya untuk menaruh Tauratnya dalam hati manusia. Dan inilah yang Tuhan tegakkan. Ya. Dan inilah yang Tuhan genapi. Di ayat 34 dikatakan, dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya. Ini maksudnya bukan tidak belajar ya. Ini maksudnya bagi orang Yahudi yang sudah sejak kecil mengenal Taurat, dengan adanya Roh Kudus, tidak perlu diajar lagi. Roh Kudus akan mengingatkan mereka apa yang diajarkan Tuhan. Mereka sudah paham. Sejak kecil mereka belajar Taurat. Hadirnya Yesus menjelaskan Taurat itu sebetulnya seperti ini. Hadirnya Roh Kudus mengingatkan apa yang diajarkan Tuhan. Jelas? Ini bukan berarti tidak belajar. Ya, untuk orang non-Yahudi khususnya. Yesus ngomong gini kan ke orang Yahudi. Sehingga tidak perlu orang mengajar. Ini kan Yesus ngomong sama Ini kan Yeremia ngomong kan, nubuatan ini Yeremia. Konteksnya Yeremia bicara sama orang Yahudi kan, sama umatnya kan yang sudah mengenal Taurat. Jadi pada saat Yesus lahir kelak gitu ya, dia mengajarkan Taurat itu bukan barang baru itu istilahnya. Yesus mengajar Taurat itu dalam makna yang sebenarnya. Bukan maknanya Farisi yang legalis, tidak. Ya. Yesus mengajarkan Taurat yang sejati. Tidak perlu orang diajari yang lain. Karena Roh Kudus akan mengingatkan apa yang Yesus ajarkan. Ingat ya, ini kan ngomong tentang loncat-loncat antara Yeremia beberapa abad sebelum Yesus hadir. Dan Yesus menggenapinya gitu loh. Dan Anda harus cerdas-cerdas. Ini Pak tidak perlu belajar. Kan Yeremia ngomong sama orang Yahudi yang sudah paham Taurat. Yesus mengajar pada orang Yahudi, meluruskan ajaran yang ada. Jadi pada saat Roh Kudus menyertai orang percaya yang Yahudi saat itu, tidak perlu diajar. Kenapa? Mereka sudah tahu. Gitu loh. Tetapi bagi kita yang non-Yahudi, perlu belajar enggak? Perlu. Satu, kita tidak mengenal hukum Tuhan. Kedua, kita tidak mengerti Yesus ngomong apa dulu. Untuk mengenal Taurat, kita belajar perjanjian lama. Untuk mengenal Yesus ngajar apa, kita baca perjanjian baru. Perlu belajar. Nanti baru Roh Kudus yang mengingatkan. Jadi jangan dianggap tidak perlu belajar. Ya, jadi kita harus ngerti Yeremia ngomong kepada orang Yahudi yang sudah paham Taurat. Yesus ngajar juga kepada orang Yahudi yang sudah paham Taurat.
Jadi Yesus sekedar meluruskan. Enggak seperti itu. Berzina itu bukan nidurin istri orang. Berzina itu kamu melihat, menginginkannya sudah berzina. Itu arti yang benar. Itu maksudnya. Yesus hadir tidak meniadakan Taurat, tetapi menggenapinya, menyempurnakannya. Itu maksudnya. Bagi orang non-Yahudi yang tidak ngerti Alkitab, tidak ngerti firman Tuhan, dia perlu belajar. Lah, kamu tahu dari mana? Nah, kalau murid-murid saat itu sama orang Yahudi lainnya, tidak perlu belajar sekeras kita, tetapi tetap aja perlu belajar pengajaran Tuhan Yesus. Itu maksudnya. Ya,